Apakah kita sedang berada di masa keemasan Islam? Satu sisi mungkin ya, tapi lihat sisi yang lain. Di tengah umat Islam yang banyak ini, orang begitu mudah mengatakan, apa salahnya minum khamar? Memangnya ada orang minum khamar mati gara-gara khamar? Di negeri Muslim yang terbesar itu orang begitu mudah mengatakan kata-kata yang menyengat telinga hati orang beriman. Di mana kekuatan umat Islam? Mengapa orang berani melecehkan Islam? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan mencabut kepalanya, satu akan merobek-robek dagingnya. Lalu sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum kasirun, jumlah kamu banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang sehingga kami dianggap hina, sehingga agama kami diinjak-injak orang? Mengapa mereka tidak hormat kepada kami wahai Rasulullah? Asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Salahkah musuh kita? Terlalu banyak yang menyalahkan musuh, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, tapi tak banyak yang menyalahkan lilin di tengah gelap. Salahkah musuh? Ya, tapi diri kita juga salah. Mengapa lemah? Mengapa bodoh? Mengapa jahil? Mengapa terpecah belah? Maka satu-satunya jalan tak lain tak bukan adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan mazhab. Na'mal fima ittafaqna wa na'tazir fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan, dan mari kita beramal pada perkara-perkara yang kita sepakati. Tidak akan ada yang lebih bahagia melihat perpecahan kita selain daripada orang-orang kafir yang memang itulah yang mereka inginkan. Lan tarda. Lan, Allah tidak menggunakan kata la tidak, tapi dipakai kata lan, tidak akan. Walan tarda, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan merasa puas hati. Angkal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Ikut agama bukan berarti kita berubah menjadi Kristen, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Kita tetap Muslim, tapi kita tidak lagi memiliki izzah, kekuatan, harga diri sebagai seorang Muslim. Hanya sebagai Muslim ritual, hanya sebagai Muslim biologis. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslimah, dinikahkan dengan cara Muslim, dikuburkan di pemakaman kaum Muslim. Masalah ada komitmen dengan ajaran Islam, itu tidak penting. Karena penyakit itulah maka musuh-musuh Allah tidak ada rasa gentar sedikit pun. Padahal negeri ini dulu diperjuangkan dengan nama Allah. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tengku Umar di ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Sultan-sultan Melayu di negeri Riau semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Sampai ke Sultan Ternate semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru kata-kata Allahu Akbar itu tak lagi bermakna. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari lagi siswa-siswa kita akan mengikuti ujian. Lalu kemudian guru-guru agama, para ustaz
diajak untuk membangkitkan semangat anak-anak yang akan ujian. Tapi berapa banyak yang sadar dan faham betapa menyakitkan hati, ternyata dalam pelajaran-pelajaran yang akan diujikan itu ternyata tidak ada pelajaran agama. Apa maknanya? Anak umat Islam akan sangat hebat dalam bidang sains, akan sangat hebat dalam bidang apapun, tapi dia tidak mengerti agama. Lalu kemudian kalau sudah bicara pembangunan untuk infrastruktur, apapun namanya, cepat diselesaikan. Tapi untuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa tetap juga mulut itu mengatakan di awal-awal doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Bukankah ini orang-orang yang memiliki zul wajhain, memiliki dua wajah, satu wajah untuk Allah, satu wajah untuk manusia? Bukankah ini orang-orang yang memiliki dua sikap yang disebut dengan nifaq? Nifaq diambil dari kata nafak, terowongan. Terowongan memiliki dua sisi, ada lubang masuk dan ada lubang keluar. Mulutnya memiliki dua lubang, tidak dapat dipegang cakapnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi orang-orang yang memiliki dua sikap dan dua kata. Innal munafiqin, orang-orang yang munafik, fid darkil asfali minan nar, tempatnya adalah di dalam keraknya api neraka. Paling tidak sampai saat ini khutbah Jumat belum lagi dilarang. Paling tidak sampai hari ini suara azan masih berkumandang. Tapi jangan lupa, kita pernah membaca sejarah bagaimana Mustafa Kemal Atatürk melarang mikrofon mengumandangkan suara azan di masjid-masjid Turki. Padahal 500 tahun, 5 abad lamanya umat Islam sempat berkuasa. Banggakah kita dengan masjid yang besar, megah, mewah ini? Hari ini kita dapat salat Jumat di masjid tertua, hebat, peninggalan nenek moyang orang Melayu, bangsa yang dihormati karena suku dan agamanya. Tapi pernahkah kita baca sejarah bahwa Masjid Al-Hamra, Hamra diambil dari kata ahmar, merah, karena dia terbuat dari batu granit yang merah, megah. Tapi di tempat mihrab imamnya itu sekarang terpajang palang salib yang paling besar di negeri Spanyol. Pernahkah itu terlintas di pikiran kita? Kita selalu mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam maha tinggi, tidak ada yang akan lebih tinggi dari Islam. Benar. Tapi peristiwa-peristiwa menyakitkan itu pernah terjadi di negeri-negeri yang pernah mencapai masa keemasan Islam. Islam tidak akan pernah jatuh. Tapi adakah jaminan bahwa keluarga kita akan terus Islam? Adakah jaminan bahwa kota kita akan terus diisi kaum muslimin? Adakah jaminan masjid yang megah ini akan tetap tegak berdiri sebagai masjid? Na'udzubillah, khutbah ini kembali mengingatkan kita, marilah kita wariskan Islam kepada diri, kepada keluarga, kepada anak cucu cicit menantu. Kita masih beruntung sampai saat ini, tapi tidak cukup berpuas sampai pada titik itu. Karena jika tidak kita bangkit, bukan berarti makna bangkit menjadi umat yang radikal, menjadi umat yang keras. Kita akan dihormati kalau kita punya kekuatan, kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan harta, kekuatan ilmu pengetahuan. Umat lain akan meremehkan kita karena kita lemah, lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Maka bagi yang kaya, teruslah berusaha. Imam kita selalu membacakan ayat idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Silakan mau jadi orang kaya, kaya sekaya-kayanya, karena dengan kekayaan itu orang akan gentar melihat kita. Dengan kemiskinan kita orang akan meremehkan kita. Tapi kalau sudah kaya, jangan lupa bantu masjid, bantu fakir, bantu miskin, keluarkan zakat. Bagi yang berilmu silakan,
tuntutlah ilmu sampai kemanapun, walaupun hadis ini dhaif, tapi boleh dipakai untuk fadail a'mal. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Salahkah itu? Tidak. Ke negeri kafir. Al-haqqu dhallatul mu'min, kebenaran itu adalah milik orang beriman, tapi dia hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha, di mana dia dapatkan maka dia yang berhak untuk mengambilnya. Jika rantai cincin gelang kita hilang, lalu dia berada di tangan orang kafir, apakah kita akan mengatakan itu bukan punya kita? Itu milik kita. Itu milik kita yang hilang di tangan orang lain, dan kita harus ambil, rebut kembali. Maka al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan dia lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Siapa yang imannya bisa dibeli dengan sebungkus mie instan? Siapa yang suaranya bisa dibeli dengan saweran 50.000? Siapa yang imannya bisa dibeli dengan baju bekas? Orang-orang yang lemah ekonomi, lemah iman, lemah ilmu. Oleh sebab itu dalam Islam kita menjadi kuat, kebanggaan, menjadi hebat, kemuliaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan membawa 10.000 pasukan. Tidak ada satu kepala pun yang putus, tidak ada satu tombak pun yang melayang, tidak ada satu anak panah pun yang mencabik-cabik, melukai siapapun. Nabi datang dengan damai. Lalu untuk apa dia bawa 10.000 pasukan? Show force, menunjukkan kekuatan. Inilah umat Islam yang kuat. Ketika sampai di Makkah, lalu dia bersihkan semua kemusyrikan, dan pada saat itu dia tidak datang dengan kekerasan, tapi dia datang dengan maaf. Pada saat itulah turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, kau lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah. Bukan satu, bukan dua, bukan 5, bukan 10, afwaja, berbondong-bondong. Mereka masuk Islam karena kekuatan dan kemaafan. Maaf dan kuat itulah yang tidak ada lagi pada diri umat Islam.